Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir batin, berkah panjang umur, berkah rizki, dan berkah kehidupannya. Dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin dari segala bencana dan fitnah dunia akhirat. Serta kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Nabi. Semoga Allah memberikan barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku semua yang dimuliakan Allah dimanapun berada, doa ini adalah doa khusus pelunas hutang yang sangat luar biasa mujarabnya, tidak diragukan lagi. Barang siapa mengamalkan ini, maka segala hutangnya insya Allah akan cepat lunas dengan jalan yang tidak disangka-sangka atau dengan jalan yang tidak diduga-duga oleh kita sendiri. Rezeki akan datang bertubi-tubi dari segala arah, sehingga kita punya hutang sebesar apapun insya Allah bisa cepat terbayar. Ketahuilah bahwa doa ini yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam sewaktu ada di dalam perut ikan. Beliau menyesali perbuatannya yang telah dilakukan. Beliau menyatakan telah menzolimi dirinya sendiri. Sebuah pernyataan hamba Allah kepada Tuhannya yang sangatlah berarti dan bermakna yang sangat luas dan dalam. Seorang hamba akan susah sekali untuk menyatakan bahwa telah menzolimi diri, karena dirinya masih ada sifat kesombongan, padahal dirinya sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Hidup ini sebenarnya dari kita untuk kita,
dan akan kembali kepada kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan menuai pembalasan sesuai dari perbuatan kita. Berbuat baik akan dibalas kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas keburukan. Walaupun begitu, Allah tetap kasih sayang kepada kita, memberikan jalan kemudahan pada kita. Karena kita sebagai hamba tidak akan kuat dibebani dengan beban di luar kemampuan kita. Seperti mana di dalam surah Yunus ayat 44 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Ayat tersebut adalah sebagai bukti betapa kasih sayang Allah kepada manusia yang tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi justru manusianya sendiri yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi akar suatu masalah, kesulitan atau kesempitan hidup kita memang dari diri kita sendiri. Lebih baik berkaca diri dan memperbaiki hidup kita ke depan lebih baik dengan melakukan amal ibadah dan menjauhi dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Nabi Yunus alaihissalam telah keluar dari perut ikan dengan selamat, dan beliau mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena telah diselamatkan Allah dari kegelapan yang sangat gelap, yaitu berada dalam perut ikan. Seperti mana kita sekarang punya banyak hutang, pikiran kacau, dan hidup menjadi gelisah, tidak menentu. Ibadah pun menjadi malas, akhirnya bisa terjadi secara fisik badan kita menjadi kurus, dan bisa terjadi pula di badan kita timbul suatu penyakit. Jangan sampai itu terjadi. Marilah kita tetap semangat dalam berusaha dan berdoa, karena itu jalannya yang harus kita tempuh. Jangan risau dan bimbang, mohon pertolongan kepada Allah agar semua masalah hutang cepat terbayar. Dengan tulus ikhlas karena Allah, saya hamba Rafi Cirebon mengijazakan amalan khusus tuntas hutang ini kepada siapapun yang mau mengamalkan. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada waktu tengah malam pertama yang kita lakukan adalah melakukan sholat sunnah taubat minimal 2 rakaat. Setelah salam, lalu kita mohon ampunan kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Lalu lanjutkanlah membaca istighfar yang pendek saja, yaitu astaghfirullah sebanyak 1000 kali. Lalu lanjutkan dengan melakukan sholat tahajud berapa saja jumlahnya, minimal 2 rakaat. Lalu selesai, lanjutkan dengan melakukan sholat sunnah hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali. Pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surat Al-Ikhlas 20 kali, lalu salam. Setelah salam, lalu kita berdiri lagi untuk melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, lalu bacalah surah Al-Ikhlas 30 kali. Dan pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surah Al-Ikhlas 40 kali. Setelah salam, bacalah Al-Fatihah, diniatkan minta ridha Allah dan syafaat Nabi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati liridha ilahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Kita lanjutkan membaca ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian bacalah hadiah Al-Fatihah buat Nabi Yunus alaihissalam seperti ini. Wa ila hadrati Sayyidina Nabi Yunus alaihissalam Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian dilanjutkan hadiah Al-Fatihah buat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an seperti ini. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
radhiyallahu an. Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai, langsung saja kita membaca doa tuntas hutang atau tasbih Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca sebanyak 1000 kali. Setelah selesai, bacalah kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah seperti ini dengan wasilah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya Allah, dengan barokahnya doa Nabi Yunus, aku mohon khasiat doa ini supaya aku segera dapat melunasi segala hutang-hutangku. Amin ya rabbal alamin. Boleh ditutup doa dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Lakukan amalan ini setiap malam, minimal 7 malam berturut-turut, atau sampai hutang kita selesai terbayar. Kalau bisa, waktu dan tempatnya harus sama agar tertib dan mendapatkan hasil yang maksimal dan cepat terkabul tujuan kita. Sebagai tambahan, lakukanlah setiap selesai sholat fardu, bacalah istighfar 100 kali. Istighfar yang pendek saja, misalkan Robbi gfirli wali walidayah. Lalu salawat Nabi sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali. Lalu bacalah tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 100 kali. Dan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Lalu berdoa kepada Allah agar semua hutang-hutang segera dapat terbayar. Jangan lupa memperbanyak sedekah walaupun hanya air putih atau makanan minuman lainnya. Yakin dan ikhlas menjalankan, jangan putus asa, karena kunci terkabulnya doa adalah yakin, ikhlas, dan pasrahkan segala urusan kepada Allah. Jangan mudah berhenti sebelum terbukti. Jangan mudah putus asa sebelum terasa. Saya doakan siapapun yang mengamalkan tata cara ini dikabulkan doanya dan segala hutang-hutangnya lunas dengan cepat, dengan jalan rezeki yang mudah, luas dan terbuka lebar dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maha sempurna dan maha kuasa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.